keempat adalah rancanganku damai sejahtera. Bahan bacaan yang dikasih untuk kita terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Sekali lagi, dan kalau saudara ingin hidup di dalam shalom Allah, saudara harus tinggal dalam suka-sukanya Tuhan. Tapi saya ingin mulai dengan mengatakan begini. Apakah panas membuat saudara kehilangan damai sejahtera? Apakah listrik mati membuat saudara kehilangan damai sejahtera? Apakah air tidak jalan membuat saudara kehilangan damai sejahtera? Apakah karena putus cinta saudara kehilangan damai sejahtera? Apakah pekerjaan telah membuat Anda kehilangan damai sejahtera? Apakah karena terlalu sibuk membuat saudara kehilangan damai sejahtera? Apakah orang-orang yang di sekitarmu telah membuat Anda kehilangan damai sejahtera? Bikinlah serentetan pertanyaan tentang apa-apa yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Buat, masing-masing pikirkan sekarang. Apa yang telah membuat saudara dan saya kehilangan sejahtera? Apakah setiap lihat ada satu orang pemuka saudara kehilangan damai sejahtera? Ini manusia lah. Setiap lihat dia ini ke hawa panas karena kok. Kehilangan damai sejahtera. Apakah penyakitmu telah membuat engkau kehilangan damai sejahtera? Apakah keadaan dan situasi di sekitar pekerjaan dan rumah tanggamu telah membuat engkau kehilangan sejahtera, damai sejahtera? Apakah orang-orang yang engkau kasihi telah membuat engkau kehilangan damai sejahtera? Ataukah orang-orang yang membantumu di tempat kerja telah membuat saudara kehilangan damai sejahtera? Pikirkanlah itu semua dan mari kita renungkan firman Tuhan. Ada satu orang dia minta 2 orang pelukis. Karena kamu pelukis yang hebat sekarang, tolong lukiskan, kasih saya satu lukisan yang memberi pesan damai sejahtera yang kuat. Pelukis yang pertama dia mulai melukis, ada sebuah danau yang tenang sekali airnya. Tidak ada tofan, tidak ada angin, tidak ada badai, tidak ada hujan, damai sekali.
Latar belakang dari danau itu ada gunung yang bagus sekali, hijau, air menetes perlahan-lahan di situ, damai sekali. Dan di tengah-tengah danau yang teduh itu ada sampan kecil satu. Ada satu orang ada di situ. Tidak tahu dia laki-laki atau perempuan. Yang pasti dia ada di sampan itu. Dia sementara duduk diam. Mungkin juga dia telepon sedikit. Atau dia sementara menikmati indahnya tempat itu. Bukit-bukit yang hijau dan segar. Tapi pelukis yang kedua sekarang dia melukiskan keadaan damai sejahteranya sebagai berikut. Ada sebuah bukit yang terjal dengan air terjun yang sangat menggana sekali. Kedengaran dari jarak yang sangat jauh karena itu air pun terjun pun bunyi itu. Hujan badai mengamuk. Awan gelap menutupi langit. Tapi di tebing air terjun itu mengalir. Terdapat ada sebuah lubang. Ditempati oleh seekor burung. Yang sementara berkicau. Sekarang saudaralah penilainya. Mana yang damai? Lukisan pertama atau lukisan yang kedua? Lukisan pertama yang tanpa angin, yang tanpa badai, yang tanpa gelombang. Dengan air yang teduh dan tenang. Dengan latar belakang bukit gunung yang hijau, yang baik sekali. Ataukah deru hujan yang begitu luar biasa? Kegelapan menutupi langit. Dan di sela-sela itu tebing yang curam itu ada seekor burung diam di dalam lubang itu. Dan bersiul. Seolah-olah tidak ada masalah. Mana sekarang yang disebut damai sejahtera? Saudara pikirkan sedikit dan memberi jawab. Mana yang damai sejahtera? Saya kira yang paling baik disebut damai sejahtera adalah kalau kita menemukan kedua-duanya. Ada saat di mana kehidupan yang tanpa gelombang, tanpa petir, tanpa angin yang begitu dahsyat. Tetapi keadaan seperti burung itu yang tinggal di tengah-tengah deru hujan yang begitu besar. Seolah-olah tidak ada harapan lagi, tapi dia masih bersiul dengan baik. Inilah sebuah damai sejahtera. Salah memberi penilaian terhadap damai sejahtera, kita akan marah sama Tuhan. Kita akan protes sama Tuhan. Kita akan berhenti berharap kepada Tuhan. Dan bagi setiap orang yang berhenti berharap kepada Tuhan, dia akan menuntut kepada keadaan di sekitar dia. Ulangi. Kepada setiap orang yang berhenti berharap kepada Tuhan, dia akan menuntut sesuatu dari apa yang ada di sekitar dia. Dia harus menuntut orang mengerti dia. Dia harus menuntut orang menerima dia. Dia harus menuntut orang untuk tahu apa yang sesungguhnya dia alami. Dia harus menuntut orang mendengarkan penjelasan dia. Karena dia sudah berhenti berharap kepada Tuhan. Dia harus menuntut sesuatu di sekitar dia. Dengan demikian yang paling awal saya rindu ajak kita memahami dulu apa itu pengertian damai sejahtera. Pelukis yang pertama tadi telah berhasil melukiskan damai sejahtera yang dipengaruhi oleh sesuatu yang nampak. Tetapi ini porsinya begitu kecil. Tidak bisa dibandingkan dengan pelukis kedua yang berhasil melukiskan damai sejahtera yang tidak boleh ditentukan oleh keadaan di sekitar dia. Ulangi. Damai sejahtera tidak boleh ditentukan oleh keadaan yang di sekitar dia. Kenapa? Tema kita menarik. Rancanganku damai sejahtera. Waktu Tuhan menciptakan saya dan saudara, Dia telah merancang damai sejahtera. Karena rancangan ini begitu bagus.
Dia simpan itu damai sejahtera di dalam dirimu baik-baik. Simpan di dalam kita. Persoalannya adalah ketika damai sejahtera itu kita tarik keluar, taruh di luar diri. Kita kehilangan damai sejahtera. Karena kita mau menuntut sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita kehilangan damai sejahtera. Saudara-saudara, damai sejahtera tidak ada di luar dirimu. Damai sejahtera harus ada di dalam dirimu karena Tuhan taruh di dalam dirimu, tidak di luar dirimu. Tidak di luar dirimu, di dalam dirimu. Lurus-lurus sekarang saya akan baca arti damai sejahtera menurut Kamus Alkitab. Lurus ini. Pengertian dasar dari kata damai sejahtera, Ibraninya Shalom, bahasa Yunaninya Irene. Damai sejahtera. Artinya sehat walafiat, utuh, keadaan baik. Tetapi dalam bahasa Yunani dia tambah selamat, persahabatan yang baik, tidak khawatir, damai, kemujuran, tentram, keselamatan. Tambah catatan sedikit. Ini tidak sekedar sebuah ketiadaan perang. Ini bukan sekedar sebuah ketiadaan perang. Ini bukan sekedar sebuah ketiadaan pertentangan. Tetapi makna dasar dari Shalom ialah sebuah keserasian. Keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, keberhasilan di dalam semua kehidupan. Lantas dia pakai beberapa catatan, contoh. Ada 4. 1 dia bilang begini, damai sejahtera bisa mengacu kepada ketenangan hidup antar bangsa. Yang putih, yang hitam, yang keriting, yang rambut lurus. Dalam kehidupan yang baik antar bangsa itu ada damai sejahtera. Jadi makin eksklusif membuat kita makin tidak damai. Damai sejahtera juga mengacu kepada perasaan karena kemakmuran dan ketiadaan perang saudara. Dari kalau dia saudara bakalahi, pemuka asam, tidak akan ada damai sejahtera di situ. Ini masih menurut pengertian ini. Ketiga, damai sejahtera karena keutuhan dan keselarasan dalam hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia, baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Di rumah baik, di luar baik. Damai sejahtera dapat mengacu kepada perasaan pribadi seseorang. Bahwa semua lengkap dan sejahtera, bebas dari kekhawatiran dan rasa tentram di dalam jiwanya. Saudara lihat sekarang, kesimpulannya sederhana. Yaitu damai sejahtera meliputi tubuh, jiwa, dan roh sekaligus. Tetapi kendalinya selalu ada di dalam diri ini. Pertanyaannya sekarang adalah, tolong renungkan sedikit. Mungkinkah sementara ini kita ada dalam damai sejahtera? Mungkinkah kita masih ada di dalam damai sejahtera? Kalau saudara rindu untuk benar-benar ada di dalam damai sejahtera, maka yang memungkinkan itu semua adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita bebas dari kegelisahan hati. Bukan karena tidak ada persoalan. Ada persoalan. Tapi Roh Kudus memungkinkan kita bebas dari kegelisahan hati. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tapi damai sejahtera yang kuberikan ini tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Yohanes pasal 14 ayat 27. Jadi kalau kita mencari damai sejahtera pada dunia ini, pada orang, pada situasi, kita tidak akan dapat. Karena damai sejahtera ku tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Tidak sama. Beda sekali. Saudara mungkin rasa tidak aman. Kenapa? Tadi saya bilang damai sejahtera Tuhan taruh di dalam, tapi kita menarik dia keluar. Saudara,
Mari kita bikin evaluasi sedikit. Kalau hanya orang lain pun bahasa lantas membuat saudara kehilangan damai sejahtera, sesungguhnya tidak ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Tidak ada. Ulangi. Kalau hanya orang lain pun bahasa membuat Anda dan saya kehilangan damai sejahtera, Roh Kudus sementara tidak tinggal di dalam kita. Kalau hanya orang lain pun penampilan membuat saudara berhenti datang gereja, karena saudara punya damai sejahtera sudah hilang. Ingat, Roh Kudus tidak ada di dalam kita. Kalau hanya ada 1-2 persoalan kecil lantas saudara kehilangan damai sejahtera, langsung berhenti dari semua aktivitas dan memutuskan hubungan dengan semua orang. Saudara, tidak ada Roh Kudus di dalam kita. Karena yang memungkinkan itu semua hanya Roh Kudus yang bisa buat kita tinggal dalam damai sejahtera. Saudara, bangsa Israel itu ada 70 tahun di Babel. Pembacaan tadi mengisyaratkan dengan baik. Nanti setelah 70 tahun dulu, baru kamu akan melihat sesuatu yang saya kerjakan bagimu. 70 tahun. Sebuah kalimat yang berdiri sejajar dengan Mazmur yang mengatakan, berapa usia kamu hidup? 70 tahun. Berarti kalau mau cari damai sejahtera di dunia selama kita hidup ini tidak akan dapat karena pekerjaannya setelah tahun 70. Lalu apa maksudnya sekarang? Kita dengarkan dengan baik. Bahwa sepanjang masih ada di dunia ini, berharap kepada dunia ini, tidak bisa dapat itu damai sejahtera kecuali dari Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, dia bilang begini, kamu ada di itu pembuangan, kamu ada dalam sebuah keterpurukan. Di pembuangan itu kan orang secara ekonomi tidak punya apa-apa. Di pembuangan itu mereka semua hanya budak, hanya babu, tidak ada punya harga apa-apa. Bahkan mereka hanya diberi penghargaan sama dengan benda-benda mati dari para tuan di pembuang. Tapi Tuhan suruh mereka, berdoalah bagi kesejahteraan kota di mana kamu tinggal, walaupun kamu ada dalam situasi itu. Tuhan suruh supaya bekerja bagi kota itu. Kenapa? Karena damai sejahtera tidak ditentukan apakah statusmu budak atau orang merdeka. Tidak ditentukan oleh itu. Damai sejahtera tidak ditentukan oleh apakah Anda kaya atau Anda miskin. Tidak. Damai sejahtera tidak ditentukan oleh apakah saudara sehat atau sakit. Damai sejahtera tidak ditentukan oleh saudara masih punya orang-orang terkasih di sekitar saudara atau mereka sudah mati semuanya. Tidak ditentukan oleh itu. Sehingga dalam situasi pembuangan yang serumit itu pun, mari berdoa bagi kesejahteraan kota di mana saudara ada. Oke, lalu mari kita lihat sekarang saudara, hal-hal di sekitar damai sejahtera itu. Saya mencatat 2 hal yang menarik di sekitar damai sejahtera. Perlahan-lahan kita arahkan untuk sampai ambil keputusan supaya punya damai sejahtera. Di sekitar damai sejahtera itu satu, Anda harus dan saya harus belajar untuk memiliki rasa cukup dalam hidupmu. Siapa yang tidak pernah rasa cukup dalam hidupnya tidak akan dapat damai sejahtera. Karena nanti lihat orang lain lebih dia sedikit, dia mulai batas ibu. Dan kalau sudah batas ibu itu ada damai di mana? Kan dia akan bikin ganggu semua orang. Anda harus cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Baiklah engkau dan baiklah keadaan. Jadi siapa kalau belum pernah rasa cukup dalam hidupnya, dia tidak akan ada damai sejahtera. Cukupkan diri. Tapi yang kedua saudara-saudara,
Damai sejahtera itu penting ketika saya dan saudara belajar untuk mengampuni. Saya pakai bahasa yang tidak boleh terlalu diikuti, yaitu belajar melupakan masalah. Melupakan masalah itu bukan mengampuni. Tapi saya ingin bilang, Anda harus belajar jangan taruh orang punya salah itu terus di sini. Jangan. Nanti cepat tua itu. Kasih lepas. Jangan ingat terus-terus itu kesusahan. Jangan ingat terus-terus. Waktu tahun 1965. Kalau semula bilang itu parah itu. Itu tidak cerita juga orang tahu, horor. Jangan taruh di sini. Jangan ingat-ingat itu kesusahan. Nanti kalau terlalu ingat itu kesalahan, itu kesusahan, aduh dia susah. Jangan simpan di dalam hati dan pikiran kita pengalaman masa lalumu yang buruk, jangan simpan. Di hati dan pikiran ini, itu Tuhan taruh damai sejahtera. Jadi tolong jangan taruh kita punya pengalaman masa lalu yang buruk. Sudah, masa lalu sudah. Orang mau tahu kok tidak tahu, memang sudah. Tidak bisa diubah juga. Nah saudara bayangkan kalau yang kita punya sendiri kita tidak boleh taruh di kita punya pikiran dan perasaan kita pengalaman masa lalu. Apalagi orang lain pun pengalaman masa lalu. Simpan untuk apa? Siapa suruh kita jadi tempat sampah? Orang lain pun busuk juga kita yang simpan. Kapan ada damai sejahtera? Lepas, yang kita punya tidak kok. Kenapa simpan orang lain punya? Kasih jauh dari ini pikiran dan perasaan semua kepahitan yang pernah saudara alami. Kasih jauh. Tempat dalam pikiran dan hatimu hanya boleh diisi dengan damai sejahtera. Tidak boleh isi dengan kepahitan. Sebab kalau saudara punya kepahitan dengan saya, lihat saya, saudara akan jengkel. Itu satu. Model begitulah menyanyi, suka-sukamu tuh. Tidak bisa. Casting. Itu penyakit memang berat. Tapi kan saudara dan saya masih hidup. Jangan isi terus. Kadang-kadang kita lewat itu barang dong semua, tapi masih terbebani dengan itu semua. Sama seperti satu orang tua yang bercita-cita di masa remaja. Seumur 80 dia bilang, itu hari waktu umur 20. Sebenarnya kung jadi tentara. Simpan untuk apa? Tidak jadi itu. Terus kita bilang begini, itu keluarga di sebelah bahagia Aci seumur begitu juga pembagus. Terus kita bilang, itu mantan tuh. Simpan untuk apa itu? Itu hari semua jadi Pak, semua jadi. Berhenti sudah, itu tidak jadi. Jangan isi di sini, ini tempat damai sejahtera. Jangan isi barang lain di situ. Dan yang terakhir, saudara dan saya harus berani melepaskan pengampunan. Harus. Tolong renungkan 20 detik, adakah orang yang pernah sangat melukai hatimu? Sangat. Pernahkah? Ada. Kadang-kadang yang paling sangat melukai hati kita adalah mereka yang kita sayang. Tidak mungkin Barack Obama melukai Sepuh hati. Tidak mungkin. Saya dan dia tidak kenal. Lepaskan pengampunan. Hidupmu ada dalam damai sejahtera. Tapi Pak Pendeta, saya ini kan sudah terlanjur kehilangan damai sejahtera. Mari kita lihat pembacaan tadi. Pembacaan menyebutkan beberapa hal, 4 hal. 1,
bahwa memang seolah-olah situasi kita buruk sekali. Tapi pembacaan bilang begini, berserulah kepada Tuhan. Jangan coba berseru kepada yang lain. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan. Jangan bilang Pak Pendeta. Jangan. Tuhan. Saya ingat, saya pernah bilang kepada saudara, waktu saya ada di Alor, satu ibu meninggal. Dong suka mandi dia, kasih pakai pakaian. Saya pergi, dia pun suami tahu saya datang. Dia pun suami bawa 3 orang anak mereka yang masih kecil. Terus dia berlutut pegang saya pun kaki. Dia bilang, Bapak, saya mau buat apa ini anak 3 orang? Saya bilang, saya tidak tahu. Ya memang saya tidak tahu. Kalau dia bapak kandung saja tidak mengerti, tidak tahu, lalu saya tahu apa? Berserulah kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Nanti kita tetap kehilangan damai sejahtera. Berserulah kepada Tuhan. Kedua, berdoalah kepada Tuhan. Bukan sekedar berseru. Berseru itu bilang, aduh Tuhan. Tapi sekarang berdoalah kepada Tuhan. Jangan ketika saudara telah kehilangan damai sejahtera, lantas Anda berhenti berdoa. Itu bikin tambah parah. Berdoalah kepada Tuhan. Yang berikut dia bilang, mencari Tuhan. Cari Tuhan. Cari tahu ini Tuhan pun maksud apa. Dia pun mau apa. Jangan bilang, beta kalau subagini. Jangan. Terus yang terakhir dia bilang, tanyakanlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, tanyakanlah kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih tahu. Menurut pembacaan, tanyakan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini hal terjadi? Hampir-hampir saya kehilangan damai sejahtera karena ini hal. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Tetapi kalau bertanya kepada Tuhan, bukan coba-coba, spekulasi. Ayam satu hilang terus dia bilang, coba berdoa kok kita cek. Tahu itu ayam masih hidup kok sudah jadi opor. Bukan begitu. Tanyalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Lalu mari kita lihat sekarang naik sedikit. Saudara, apa itu damai sejahtera? Tadi pengertian menurut kamus. Dan sekarang saya ingin bilang kepada saudara, damai sejahtera yang Tuhan siapkan bagi kita, yang rancangannya damai sejahtera, kita baca ini ayat dong. Di dalam Alkitab tuh kalimat damai sejahtera tertulis 90 kali. Ada 90 kali tulis damai sejahtera, dan kemudian pesan yang paling kuat dari itu 90 kali tertulis itu ialah damai sejahtera ialah hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah itu berarti ada damai sejahtera dalam hidupmu. Itu yang dalam bahasa Yohanes dia bilang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Hidup yang berkenan kepada Allah ini sekarang ku tinggalkan bagimu. Dunia tidak suka. Sekarang kita pilih mau hidup berkenan kepada Allah atau tidak. Sekarang kita bikin definisi. Apakah jengkel orang itu hidup yang berkenan kepada Allah? Kalau saudara jawab tidak, berarti saudara tidak ada damai sejahtera. Bebaskan itu semua, bebaskan. Mungkin saudara rasa kalah bersaing. Pak, dulu kita SD sama-sama Pak. SMP juga sama. Saya lebih pintar dari dia sedikit Pak. Sedikit sah. Lebih banyak di dia. Saya lebih pintar tapi sekarang dia lebih kaya. Oh, itu damai sejahtera mulai hilang. Karena yang model begitu tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Karena kita belajar dengan cukup saja. Damai sejahtera hanya bagi mereka yang hidup baru di dalam Tuhan. Jadi damai sejahtera itu
hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tapi dia tambah satu. Oh Pak, saya hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, kalau hidup baru di dalam Tuhan, ada damai sejahtera sekarang. Ada damai sejahtera. Saudara, bagi mereka yang hidup baru di dalam Tuhan, mereka sadar sekarang bahwa diselamatkan itu adalah sebuah proses yang Tuhan kerjakan dengan baik supaya mereka menjadi manusia baru. Tuhan kerjakan dengan baik supaya mereka jadi manusia baru. Dulu tukang iri hati, 20 tahun kemudian tetap iri hati, ini belum manusia baru. Dulu tukang bamaki, 10 tahun kemudian masih tetap tukang bamaki, ini belum manusia baru. Dulu emosi meluap-luap, 60 tahun kemudian masih emosi meluap-luap, ini belum manusia baru. Karena Tuhan bekerja sesungguhnya. Dia pun soal adalah kita kasih kesempatan Tuhan bekerja, kok tidak? Saudara tolong renungkan. Saudara, ingat baik-baik bahwa yang baik dan yang jahat itu tidak dapat disatukan. Yang baik dan yang jahat tidak dapat disatukan. Karena itu jangan jadikan diri kita ini sebagai ring tinju. Di dalam diri kita ada dua hal, satu baik, satu tidak baik. Domba kalahi terus di dalam kita pun diri, kita yang kehilangan damai sejahtera. Jadi jangan isi dua-dua di dalam diri kita. Mau baik-baik saja. Mau tidak baik saja. Jangan pura-pura baik. Kadang-kadang baik. Saya baca tulisan satu yang sekiranya saudara tahu. Orang yang paling jahat lebih baik dari orang yang pura-pura baik. Ulangi, orang yang sangat jahat, paling jahat, petik, lebih baik dari mereka yang pura-pura baik. Pura-pura baik. Kemarin saya baca ibu pendeta pun profil, saya kan harus ikuti terus. Di situ tulis bilang begini, persahabatan itu bukan soal saat dia ada bersama kita, saat dia ada di depan kita, tetapi waktu dia di belakang kita. Di depan ini semua bisa baik. 1-2 saya yang biasa bikin muka puruk. Tapi di depan semua baik itu belum tentu di belakang semua baik. Jadi belakang injak dia. Bukan soal itu. Saudara, jangan jadikan diri kita ini ring tinju, arena perkelahian antara yang jahat dan baik. Nanti kita yang korban, kita kehilangan damai sejahtera. Tapi saudara tahu, orang Kristen selalu akan menderita. Kenapa? Karena dia tinggal di dunia, dan di dunia ini yang jahat selalu ada. Ulangi, orang Kristen selalu akan menderita. Kenapa? Karena dia tinggal di dunia. Lalu di dunia ini yang jahat selalu ada. Kalau ini damai sejahtera tidak dia jaga diam-diam di dalam. Karena yang jahat ini sementara menyerang, tidak dia simpan di dalam. Dia yang hancur. Kita ikut pawai kemenangan baru-baru, hujan besar. Lantas diusulkan oleh Kak Timothy dan Ko Paul. Isi HP semua di kantong plastik. Jadi dong isi semua. HP dong bagus-bagus, mahal-mahal. Sulima kok di Kak Timothy pun kantong selama Kak Timothy bilang begini. Ini kalau saya jual baik. Dia bikin orang kehilangan damai sejahtera. Tapi saudara, apa maksudnya? Dengan dia tersimpan baik-baik di dalam, dia aman. Jangan coba tarik itu HP taruh di hujan. Jangan coba. Bukan dia saja yang rusak,
tapi Anda juga kehilangan damai sejahtera. Itu barang Tuhan taruh di dalam. Jangan ukur dengan barang di luar. Tidak boleh ukur. Kalau ini semua sudah saudara bisa lewati dengan baik. Tuhan sudah berkuasa, Roh Kudus mengubahkan hidup saya dan saudara menjadi baru. Pikiran dan perasaan kita dibersihkan semua. Kalau sudah beres begini, sekarang saudara boleh menyanyi. 1, 2, 3. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka itu lagu kayak tidak ada kalimat lain, hanya suka-sukamu Tuhan. Tapi karena sudah hidup dalam tuntunan Allah, sekarang Anda boleh menyanyi suka-sukamu Tuhan. Tapi kalau saudara masih suka iri hati, saudara masih suka marah-marah, orang lain selalu akan menjadi kambing hitam dalam hidup dan pikiranmu. Kalau kita tidak mau ada persaingan, kalau kita tidak mau kalau kita kalah, Anda belum pantas menyanyi suka-sukamu Tuhan. Kalau Aldi tadi itu saya kira dia sudah bisa menyanyi. Lihat dari badan saya kita percaya dia bisa menyanyi. Kita butuh untuk tidak terkontaminasi semua yang dari luar. Kenapa? Karena kita tinggal dalam dunia. Tinggal dalam dunia kejahatan yang tidak beres, semua yang tidak kita suka ada. Tapi kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini sudah suka iri hati, saudara jangan iri hati. Kalau saudara tahu bahwa dunia ini menawarkan yang buruk, jangan bertingkah buruk. Kalau dunia ini menawarkan memutuskan hubungan dengan Tuhan, memutuskan hubungan dengan sesama manusia, saudara tidak boleh kalau tidak kehilangan damai sejahtera. Tapi Tuhan luar biasa ya. Dia ciptakan kita, lantas damai sejahtera dia kasih itu, dia kasih sekaligus dia setir. Setir, gas, rem dia kasih satu kali. Silahkan Anda gas di situ, rem dengan belok. Mau belok dengan 120 juga tergantung Anda. Tinggal kita telepon ke rumah sakit, yang nama ini di sini kok atau di Demikian sudah Pak, sudah lanjut di kamar sebelah. Damai sejahtera Tuhan kasih, terus kita sekarang bermain di sekitar apa. Tuhan jelas-jelas kasih begitu. Rancangan Tuhan damai sejahtera. Dan yang ini barang kenapa? Ya. Kalau saya tidak bisa, jangan suruh saya buat. Saya bisa kehilangan damai sejahtera. Saudara, Nando Junai mimbar ini hari. Saudara, dengan tahu yang pasti seperti ini saudara, saudara boleh menyanyi dan berlaku suka-sukamu Tuhan. Hampir saya iri hati dengan Kak Edwin. Kak Edwin itu kalau main itu musik itu. Seperti dia pun jari dong, ini ada mata. Padahal tidak tulis. Dia seperti tenda suka-sukanya dia. Kenapa? Karena dia tahu dengan pasti. Jadi kalau saudara sudah tahu dengan pasti, tapi saudara belum suka-sukamu Tuhan, kita masih tinggal di luar dari damai sejahtera. Saudara tahu dengan pasti kan sekarang Tuhan merindukan damai sejahtera tidak hilang dari kita, bahkan sejak semula. Lalu kenapa hanya karena orang lain pun hidup kita jadi tidak damai sejahtera? Saya dengan ibu nonton gosip pagi. Kami juga biasa nonton gosip. Sampai di berita tentang pelecehan terhadap lambang negara. Terus saya ada ibu bilang, oh ternyata beritanya itu orang dia sekolah tidak betul.
Terus saya terlanjur mau omong lebih, ibu bilang jangan. Jangan tagal orang puskola yang tidak betul, Anda yang kehilangan damai sejahtera. Jaga diri itu penting Dan satu cara yang paling aman adalah biarkan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Saudara, kalau kita merenungkan dengan baik Yohanes pasal 14, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, saudara boleh baca semuanya. Dari ayat 13 sampai ayat 26 itu dia hanya menunjukkan Roh Kudus. Baru dia sampai ayat 27 yang tadi menjadi kita punya nats pembimbing. Kesimpulannya sederhana. Damai sejahtera itu kalau Roh Kudus tinggal di dalam dirimu. Dan kalau Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, buah roh itu muncul keluar. Dan kita tinggal di dalam damai sejahtera. Damai sejahtera jangan dipaksakan dari luar. Jangan. Karena keadaan di luar parah. Keadaan di luar diri kita parah. Saya ingin tutup khotbah ini, saudara, dengan pertanyaan ini. Ingin menikmati damai sejahtera? Kalau saudara ingin menikmati damai sejahtera, lakukanlah 4 hal ini. 1, bereskanlah hubunganmu dengan Tuhan. Tolong bereskan. Jangan suka protes Tuhan. Tuhan, kenapa kok saya begini, dia bisa begitu. Seolah-olah Tuhan salah mengambil keputusan tentang kita. Bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Kedua, akuilah segala dosa kita di hadapan Tuhan. Akui. Kadang kita tahu itu dosa, tapi kita tidak mau mengakui. Masih pakai segala macam dalil untuk membenarkan diri. Akuilah. Akuilah. Bahkan katakanlah kepada Tuhan, ubahkan saya Tuhan. Ubah hidup saya. Ketiga, pahami, camkan baik-baik bahwa damai sejahtera itu hanya ada di dalam Kristus. Kristus yang menolong kita. Mendekatlah kepada Kristus. Jangan coba ambil keputusan untuk menjauh. Sebab ambil keputusan untuk menjauh dari Kristus, kita tidak berpegang kepada Dia. Maka kalau kita tidak berpegang kepada Tuhan, tolong bilang kepada saya, siapakah yang saudara pegang? Kalau tangan kita tidak sementara memegang Tuhan, siapakah atau apakah yang kita pegang? Dimensi dari damai sejahtera itu dimensi masa kini dan masa depan. Aku mengerjakan bagi mereka pengharapan pada masa depan. Masa depan yang baik. Lalu kalau kita tidak berpegang pada Tuhan, kepada siapa kita berpegang? Masa depan yang penuh jaminan ini tidak perlu tanya lagi di dukun. Tidak perlu. Tidak perlu pakai orang pintar. Karena masa depan itu ada di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, bereskan hatimu dan pikiranmu. Karena damai sejahtera itu tinggal di situ. Damai sejahtera itu tinggal di situ. Dalam hati, dalam pikiran. Tolong bereskan. Supaya damai sejahtera itu aman di situ. Dalam hati dan pikiran. Jangan taruh barang lain. Setelah itu, beres ini 4 hal. Menyanyi sudah suka-sukamu Tuhan. Menyanyi saja. Atau bahkan bilang, persoalan mau datang sudah. Saya tidak apa-apa. Damai sejahtera saya taruh di hati. Saya ingat waktu saya pindah dari Sabu ke Kaineno, satu-satunya pendeta Gemit yang berani kasih sambutan dari pendeta baru
Saya bicara hampir 3 jam sambutan. Kami makan di 3:30. Terus di bagian sambutan yang paling terakhir saya tanya jemaat. Jemaat, pendeta yang baik itu yang karmana? Dorang bilang, pendeta yang baik itu harus ikut jemaat Pumau. Saya bilang tidak. Pendeta yang baik itu ikut Tuhan Pumau. Syukur-syukur itu pas dengan jemaat Pumau. Tapi dia harus ikut Tuhan Pumau. Pak, tapi Pak tidak ikut, kami marah Pak. Anda boleh marah, tapi jangan istri saya yang marah. Sebab istri saya yang ada di sini, dia marah saya, malam saya tidur di mana? Saya dikasih makan apa? Siapa masak? Jadi sesuatu yang di dalam kita tidak boleh diganggu oleh apapun. Dan jangan sampai membuat kita kehilangan damai sejahtera. Karena Tuhan merencanakan damai sejahtera. Tidak ada persoalan yang lebih besar dari damai sejahtera yang Tuhan titipkan bagimu. Tidak ada. Saudara punya persoalan? Saya lihat ini muka banyak yang persoalan. Tetapi tidak ada persoalan lebih besar dari damai sejahtera yang Tuhan taruh di situ. Tidak ada hal ekonomi kah, kriminal kah, hubungan pribadi kah, tidak lebih besar dari kasih Allah lewat damai sejahtera yang Dia taruh bagi kita. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dan jadilah agen damai sejahtera, sebab Tuhan mengerjakan itu sejak semula dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita ambil waktu sedikit, kita tunduk kepala, masing-masing kita berdoa. Ingat, harus pulang hari ini dengan damai sejahtera sebagai poin dari keputusan. Bersihkan hatimu, bersihkan, bereskan hubunganmu dengan Tuhan. Bahkan akuilah dosa-dosamu, karena saudara telah tahu dengan pasti semua baik, semua baik. Karena Tuhan merencanakan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tetapi proses ini butuh hati yang bersih untuk terus menemukan damai sejahtera. Berdoalah kepada Tuhan untuk sesuatu bagi damai sejahteramu. Nikmati waktu 1-2 menit ini. Dari semula telah kau